Selamat pagi Hopers dimanapun Anda berada. Selamat datang pada virtual talk show pada hari ini dengan tema Kenapa kita perlu memilih program vokasi. Di tengah era revolusi industri 4.0 saat ini, sangat penting bagi kita memaksimalkan potensi diri dan memiliki skill yang terspesialisasi. Namun, bagaimana cara mewujudkan itu? Apakah pendidikan dapat memfasilitasinya? Atau justru menjadi hal yang tidak berkesinambungan untuk menunjang pengembangan karir kita? Hari ini kita akan membahas tuntas topik tersebut pada talk show kali ini. Bersama kami telah hadir narasumber, yaitu adalah Ibu Imelda Panjaitan selaku Creative Director Mannequin Handmade Jewelry, kemudian Ibu Ristiana Manau, Cluster Director of Human Resources The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, dan JW Marriott Hotel Jakarta, dan Market HR Leader Jakarta. Kemudian juga ada Bapak Michael Yang selaku Principal Hope School Indonesia. Untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan memberikan pertanyaannya pada kolom chat di sebelah ini, atau juga dapat menghubungi langsung ke www.hope.sch.id. Baik, untuk itu sahabat Hoopers, tentunya kita tidak berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama mendengarkan yang terkait dengan topik yang sangat menarik ini dan pastinya sangat relevan untuk kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak-anak, sebagai murid-murid yang akan mencari tahu bagaimana masa depan kita, bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman para narasumber-narasumber kami yang kami hadirkan pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum kami lanjut, tapi tentunya kami harus berkenalan dulu ya dengan yang pertama adalah kami ingin menyapa Ibu Imelda Panjaitan. Mungkin sebelum Ibu Imelda memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalamannya, mungkin Ibu Imelda bisa menceritakan terlebih dahulu mengenai perjalanan karir Ibu Imelda. Silakan Ibu Imelda. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ada kesempatan buat saya sharing sedikit di kesempatan ini. Sebetulnya kalau dibilang perjalanan karir, nggak 1000% karir ya, karena saya bermula dan memulai usaha saya dengan awalnya tuh dari hobi gitu, karena saya seorang ibu rumah tangga yang punya anak masih kecil-kecil, dua perempuan, punya banyak waktu, sehingga saya untuk mengisi waktu saya buat perhiasan sendiri di rumah gitu. Nah, jadi awalnya sendiri sebetulnya karena mau isi waktu luang. Wow, sangat menarik ya Ibu Imelda ya. Mengisi waktu luangnya bersama-sama juga dengan menghasilkan sesuatu ya, berkarya ya. Tapi memang dari dulu memang sudah suka jewelry, Ibu Imelda? Dari dulu memang saya senang sesuatu yang berhubungan dengan lifestyle dan fashion, dan itu kan turunannya banyak ya. Ada jewelry, ada gaya hidup, ada fashion, ada semuanya deh gitu. Tapi memang dari semuanya saya sangat tertarik dengan perhiasan. Jadi ketika melihat perhiasan buatan A, B, C gitu pasti saya pelajari gitu. Pelajarin kenapa perhiasan yang ini bisa lebih mahal dibanding yang ini, kenapa dia lebih value-nya lebih tinggi, kenapa dia bisa lebih rapi dan segala macam itu deh. Bahan-bahannya apa yang jadi saya lebih akhirnya saya pikir oh ternyata itu passion namanya. Dulu nggak ngerti gitu. Hobi itu bisa jadi ternyata bisa passion gitu. Wah, itu menarik sekali ya. Berarti Ibu Imelda, saya pengen tahu juga, berarti yang sekolahnya itu berhubungan nggak Ibu Imelda dengan apakah Ibu Imelda belajar fashion, specifically dengan belajar untuk merangkai jewelry atau bagaimana sekolahnya? Sama sekali enggak. Dulu sebetulnya waktu saya lulus SMA, saya tuh ingin sekali memang betul mau masuk ke
Institut Kesenian Jakarta ya, dulu namanya IKJ. Pengen banget ambil sesuatu yang berhubungan dengan art, dengan seni. Jadi ya itu saya pikir karena saya senang, saya pengen kuliahnya tuh yang berhubungan dengan yang saya senang supaya belajarnya senang gitu kan. Tapi ya mungkin orang tua zaman dulu nggak boleh sayanya gitu ke nanti mau kerja apa gitu kan. Kalau kuliahnya di seni zaman dulu mungkin ya old school parents ya zaman dulu, sehingga berpikir kalau kita kuliah seni kerja ngapain ya gitu. Ya akhirnya saya nggak diizinin kuliah gitu, jadi akhirnya saya ke Amerika untuk ambil business administration, which saya nggak terlalu into it, but karena nggak ada pilihan ya udah kuliah itu aja gitu. Tapi di tengah-tengah mata kuliah yang saya jalanin, saya ambil kelas-kelas yang optional, yaitu tetap aja balik lagi ke art. Saya belajar tentang warna, saya belajar clay ya, belajar bagaimana bikin, belajar melukis, belajar anything yang berhubungan sama art. Padahal majornya adalah business administration. Bu Imelda, boleh ceritakan juga Bu Imelda bagaimana suka dukanya Bu Imelda sebagai entrepreneur. Maksud saya sekarang ini Bu Imelda sudah dari perjalanan pemilihan sekolah, kemudian memilih apa dari sesuai passionnya gitu, dan sekarang dengan berbisnis seperti ini gitu Bu Imelda. Kira-kira bagaimana suka dukanya? Sukanya banyak ya. Sukanya banyak karena segala sesuatu kita lakukan based on our interest. Itu yang paling penting. Ketika kita punya passion di situ, dukanya itu sebenarnya become challenge yang sebetulnya ketika kita meresponnya benar akan membuat kita jauh lebih baik. Sebetulnya menurut saya gitu. Kalau dalam urusan misalnya gini, sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis di bidang perhiasan, ini kita ngomong yang sebelum COVID sama after COVID aja udah berbeda, itu pasti jelas. Yang menurut saya sebagai pengusaha, ketika kita memiliki challenge atau kendala gitu ya, akhirnya kita masuk ke dalam sebuah musim di mana ya semua pengusaha itu akan memiliki musimnya masing-masing gitu. Kalau ditanya sukanya, udah pasti kita bisa itu banyak hal ya. We can make our own money gitu. Kita bisa merencanakan berapa yang kita mau dapatkan. Kita bisa planning betul-betul kita bisa punya kendali atas hidup kita sendiri sebetulnya kalau menjadi pengusaha. Tapi dukanya mungkin setiap pengusaha pasti beda-beda ya, terutama di masa COVID seperti ini, pandemi seperti ini. Tapi secara general sebagai seorang pengusaha di bidang kreatif seperti saya, yang paling utama menurut saya yang menjadi challenge terbesar bagi saya saat ini adalah dalam bidang sumber daya manusia. Yaitu sudah pasti. Karena begini, sumber daya manusia itu adalah bukan modal ya, itu intisari sebetulnya. Karena begini, satu udah pasti number one ya, menurut saya nomor satu yang harus kita pikirkan, kita miliki, kita mesti punya mental toughness ya. Mental toughness, apa tuh mental toughness ya? Kekuatan mental ya, mental yang kuat ya, daya juang. Nah, itu yang harus dimiliki anak-anak sekarang menurut saya saat ini.
Nah, menurut Ibu Imelda gitu, bagaimana dengan dari pengalaman Ibu Imelda tadi gitu ya, bagaimana dengan vocational program gitu dan yang sekarang ada gitu, dan kemudian apakah itu menjadi solusi untuk mendukung karir atau masa depan seseorang kira-kira dari point of view-nya Bu Imelda gitu dengan program vocational ini? Tadi saya sebelum acara ini mulai sempat bincang-bincang sama Pak Michael. Saya tanya, Pak, ininya apa, mata istilah saya mata pelajaran ya, atau type of kelas yang diajarkan di vocational gitu. Terus saya screenshot nih tadi karena saya mau baca-baca gitu kan, nggak janjian juga gitu. Saya lihat-lihat gini, menurut saya ini adalah program yang genius menurut saya. Why? Karena itu tadi saya barusan ngomongin skill kan, dan memasukkan sesuatu yang di atas rata-rata ya. Saya baca ini ada satu contoh diajarin di kelas 10. Ini kelas 10 ya, maksudnya Introduction to Different Types of Business. Itu aja buat saya something yang belum apa-apa udah dikasih tahu nih tipe-tipe bisnis. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ketika seseorang mendapatkan kesempatan merdeka belajar di Hope ya, yang dia diperkenalkan dengan tipe-tipe bisnis, sehingga dia akhirnya bisa ini tipenya ini. Oh iya, saya cocoknya ini. Itu aja udah dikasih option ya, bagus banget. Terus diajarin misalnya contoh nomor 2 nih yang saya sangat tertarik ya, feasibility study. This is like amazing topics ya. Feasibility study kelas 12. Kelas 12 itu artinya 3 SMA bukan ya? 3 SMA ya? Betul. Ya. 3 SMA kurang lebih ya. Feasibility study itu diajarin. Artinya apa? Ini dia dikasih referensi bagaimana memulai sesuatu ya. Nah, jadi ini canggih banget, dan saya merasa bahwa kalau dulu saya tahu tipe sekolah seperti ini, harusnya saya juga, ini adalah tipe sekolah yang harusnya saya masuk. Jadi waktu ingat nggak tadi kan cerita dari SMA saya lulus belajar apa ya, gitu kan bingung ya. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, begitu dapat sekolah yang bisa ngarahin, artinya dia bisa dapat insight information apa sih yang mau dilakukan for your future. Mantap ya Bu ya. Ya memang kita mesti akui ya, anak-anak sekarang itu, kita juga orang tua, selaku orang tua itu kita punya banyak pilihan sebenarnya sekarang ya, untuk pendidikan anak dan juga untuk masa depan anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak sekali Ibu Imelda atas sharingnya, atas informasi-informasinya. Terima kasih sudah berbagi dengan kami pada pagi hari ini. Baik, untuk itu kami akan coba mendengarkan, tadi Ibu Melda sudah banyak sekali memberikan inspirasi kepada kita, baik kita orang tua maupun kita juga sebagai anak-anak yang akan memilih bagaimana masa depan mereka ya. Tentunya sekarang kita akan menyapa untuk tamu kita yang berikutnya, yang adalah Ibu Ristiana Manau, Cluster Director of Human Resources The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, dan JW Marriott Hotel Jakarta, dan juga Market HR Leader Jakarta. Ini kayaknya Bu Ristiana ini cukup banyak memegang tanggung jawab ya Bu Ristiana ya. Ibu Nana kalau saya tidak salah kita menyapanya. Ibu Nana, selamat pagi. Selamat pagi Bu Julia, senang bertemu kembali. Selamat pagi Hopers. Saya suka Hopers, lots of hopes. Nice. Yeah. Thank you Ibu Nana. Ibu Nana, terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Ibu, tentunya sebelum kita juga tadi sudah mendengarkan Ibu Imelda,
sekarang kita mau mendengarkan dari Ibu Nana yang nampaknya banyak sekali tanggung jawabnya nih Ibu di beberapa office berarti ya. Beberapa office. Pegang beberapa brand, pegang beberapa properti. Pasti ini juga akan seru sekali pembicaraan kami. Mungkin Ibu Nana sebelum dilanjutkan dengan cerita dari Bu Nana, mungkin Bu Nana bisa cerita sedikit Bu dari perjalanan karir Ibu. Silakan Perjalanan karir. Terima kasih Bu Julia. Jadi kalau saya bicara soal karir saya tuh sebenarnya terjebur dengan gembira. Seperti yang sempat tadi dibicarakan oleh Ibu Imelda ya, zaman saya masih muda, which is like years ago gitu, saya lulus SMA, masuk kuliah, saya juga nggak tahu nantinya mau kerja apa, ya. Tapi lebih karena waktu itu saya sudah tahu apa yang saya suka. Saya suka sekali dengan bahasa Inggris. Jadi begitu lulus SMA, saya masuk ke fakultas untuk belajar bahasa Inggris. Lulus kuliah, meskipun saya tidak tahu mau kerja apa ya gitu, kerja apa aja yang bisa saya lamar untuk lulusan jurusan bahasa Inggris. Tapi saya tahu saya suka bahasa Inggris dan saya yakin belajar bahasa Inggris waktu itu belum begitu banyak. Kalau sekarang kan hampir semua orang berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Dulu belum terlalu banyak, jadi saya punya sedikit keunggulan lah ya gitu. Jadi saya yakin saya bisa bekerja di banyak bidang. Tapi saya juga tahu bahwa saya juga suka mengajar. Jadi ketika ada lowongan pekerjaan untuk menjadi English teacher di sebuah hotel di Bali, saya melamar dan untungnya saya diterima. Jadi pekerjaan saya yang pertama justru guru bahasa Inggris, bukan human resources. Seberjalannya waktu saya berubah brand hotel, berubah negara tempat saya bekerja, tapi selalu di hotel. Jadi dari tahun 96 sampai sekarang selalu di hotel, dari English teacher melalui beberapa posisi. Sekarang saya memegang posisi di human resources. Sesuatu yang sangat saya suka, saya masih bisa memakai bahasa Inggris yang menjadi passion saya dan masih bisa mengajar on everyday basis. So I'm happy, terjebur dengan gembira. Hebat. Berarti memang dari kecintaannya untuk berbahasa Inggris ya, belajar bahasa, kemudian berbahasa Inggris, mengajar, ya. Dan nampaknya landingnya di HR ya, sebenarnya ya. Itu iya betul Ibu Julia. Ya. Kalau dengan HR di perhotelan ya, berarti Bu Nana ya, itu banyak ya kira-kira menerima pelajar atau mahasiswa untuk kerja praktek begitu, kira-kira banyak Bu Nana? Banyak sekali, kesempatannya sangat banyak. Bukan cuman internship ya kita sebutnya, atau PKL lah ya, program kerja lapangan seperti itu. Kita menerima setiap 6 bulan, jadi dalam 1 tahun tuh ada 2 batch. Batch pertama Januari sampai Juni, lalu batch kedua Juli sampai akhir Desember. Tapi selain yang terprogram seperti itu, kita juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah. Karena seperti yang dibilang tadi, kadang kita nggak tahu nanti mau kerja apa. Jadi we are very welcome kalau ada sekolah yang, Bu, boleh nggak berkunjung ke hotel Ibu? Boleh. Jadi nanti kita bisa perkenalkan apa saja sih pekerjaan di dalam hotel. Mungkin kalau buat orang yang tidak pernah mengerti dalemannya hotel gitu, mungkin mikirnya, oh receptionist, oh concierge, oh yang ngangkatin luggage saya, oh yang bawain makanan saya. Tapi sebenarnya ada banyak sekali posisi yang semuanya saya yakin menyenangkan. Itulah kenapa dari tahun 96 sampai sekarang saya belum pernah keluar dari hotel. Sama sekali. Dari tahun 96 ya, Bu Nana? Oke, Bu Nana. Kalau begitu saya kepingin tahu nih, kita pasti di sini pengen tahu ceritanya Bu Nana. Kira-kira apa suka dukanya Bu Nana pada saat berhubungan ya gitu dengan mahasiswa atau pelajar-pelajar untuk kerja praktek gitu. Itu gimana Bu Nana suka dukanya? Iya, kalau dengan anak-anak trainees biasanya awal-awalnya banyak yang kaget. Banyak sekali yang kaget karena memang kebanyakan dari anak-anak yang datang untuk PKL di tempat kami itu sudah sekolah pariwisata.
Tapi karena kalau di sekolah kan banyak teori, sedangkan kalau di tempat kerja banyak praktek, dan tamu itu kan nggak bisa diatur. Kamu harus minta omelet jenis kayak gini gitu, atau kamu harus minum kopi yang ini gitu. Jadi mereka banyak yang kaget, oh banyak banget ya Bu ya, ternyata piringnya hotel berat-berat ya Bu, seperti itu, as simple as that. Jadi Bu, ternyata kalau saya bawa tray harus begini, ternyata tempat tidur di hotel itu banyak lapisannya, berat banget ya Bu. Tapi kok orang-orang bisa ya angkat tempat tidur seberat itu sendirian, padahal banyak room attendant kami yang cewek. Bagaimana? Itu semua ada caranya, ada skill yang harus dikuasai oleh masing-masing pegawai di hotel. Bu Nana, saya ingin tahu juga nih Bu Nana, ada perbedaan nggak ya untuk anak-anak yang diterima di jenjang mahasiswa atau dengan anak-anak yang diterima di jenjang SMA gitu atau SMK, gimana Bu? Iya, terus terang iya. Karena lebih ke kemampuan bahasa Inggris ya kalau di Hotel Bintang 5. Karena kalau di Hotel Bintang 5, terutama yang international chain, biasanya tamu kita kebanyakan juga orang luar. Jadi kemampuan bahasa sangat diperlukan. Terkadang trainee yang di level SMK belum sampai sana. Mungkin kalau bahasa Inggris sehari-hari bisa, tapi kalau misalnya kerja di training di Hotel Bintang 5 yang luxurious, jenis bahasa Inggris itu kan sebenarnya juga kayak bahasa Jawa ya, ada aturannya gitu. Kalau ngomong sama orang, ini kalimatnya begini, pilihan katanya begini. Nah, biasanya beberapa hotel yang saya tahu, kita juga pilih-pilih anak yang mana yang bisa kita taruh di yang guest contact. Jadi untuk guest contact selain ya maturity of course, tapi juga kemampuan bahasa Inggris sih, karena lebih ke komunikasi ya. Kalau orang hotel tuh biasanya kalau kerja sama manusia yang kita sentuh tuh hatinya gitu, manusianya. Mau bednya kurang nyaman, tapi kalau kita bisa bikin tamu itu nyaman, that's the point gitu. Kan harus dengan komunikasi. Gitu. Baik, Bu Nana, boleh cerita sedikit Bu Nana, biasanya itu untuk pelajar ataupun mahasiswa yang diterima itu dari kira-kira dari jurusan-jurusan apa kira-kira Bu Nana? Kebanyakan sih dari sekolah pariwisata ya, karena mereka memang bagian dari kurikulum mereka mengharuskan mereka untuk PKL di hotel atau di travel agent. Karena kita bergerak di bidang hotel, kebanyakan mereka akan datang PKL di F&B service, di housekeeping, di front office, di finance, di human resources gitu. Tapi sekarang ini ada juga beberapa universitas yang bukan universitas pariwisata sudah mulai mengirimkan anaknya untuk belajar. Jadi misalnya kayak kampus yang dia di kampus belajar IT misalnya, tapi dia punya ketertarikan di dunia marketing communication. Nah, itu kita bisa juga. Ya, tapi yang akan masuk ke hotel harus bersedia bahwa training program kami itu berlangsung selama 6 bulan. Bekerja setiap hari, 5 hari dalam 1 minggu. Oh, oke, baik. Ya. Oke, jadi memang banyaknya masih sekarang ini masih dari hospitality ya, dari perhotelan ya, banyaknya ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin ini nanti bisa juga bekerja sama dengan kami nih, Bu Nana nih dengan senang hati Indonesia ya. Dengan senang hati. Pak Michael mungkin nanti setelah ini bisa bikin program yang bisa disesuaikan tuh. Oke, Bu Nana mengenal Hope School Indonesia. Di sini ada Pak Michael Yang sebagai principal dari Hope School Indonesia yang juga mempunyai program vocational dan sesuai dengan topik hari ini yang kita bahas, Bu Nana. Menurut Bu Nana, bagaimana pendapat Bu Nana dengan program vocational tersebut, Bu Nana? Ya, saya sangat suka dengan dunia vocation karena seperti ini. Ketika waktu saya lulus aja lah, saya rasa saya pasti mampu begini begitu. Masuk ke dunia kerja itu kaget gitu. Nah, saya sungguh berharap dan sudah banyak bukti bahwa anak-anak yang belajar vokasi itu lebih cepat beradaptasi dengan tempat bekerja. Dia sudah lebih resilience gitu, karena dia udah tahu apa yang akan dikerjakan, bukan cuma teori-teori, tapi juga sudah
proven melalui internship, melalui mungkin kunjungan ke hotel, waktu dia bikin penelitian di tempat kerja dan sebagainya. Lebih siap, lebih mudah dibentuk, resilient dan lebih agile. Karena sekarang ini dengan begitu banyak perubahan jenis tamu ke hotel kan, dulu kan mungkin yang bisa ke hotel orang-orang yang sudah lebih berumur karena kan mahal. Tapi sekarang traveler itu justru lebih banyak yang muda-muda kan gitu. Jadi anak-anak ini lebih karena tahu teorinya, tahu prakteknya. Jadi untuk being agile, untuk berubah itu mereka lebih cepat gitu. Dan itu yang kita perlukan sekarang. Being agile karena semuanya berubah like split second gitu. Anak-anak sekarang lebih pintar, lebih lebih jago meskipun kembali ke behavior kadang-kadang harus di-mold sedikit ya. Oke, Bu Nana. Bu Nana, terima kasih banyak sekali atas ilmunya, informasinya, sangat menarik buat kami semua pada pagi hari ini. Dan tentunya sekarang kita pasti udah nggak sabar ya, pengen tahu nih sebenarnya Hope School Indonesia tadi udah dibacakan sedikit oleh Ibu Imelda gitu ya. Mungkin Bu Nana juga tadi sudah menyampaikan sedikit demi sedikit gitu mengenai Hope School Indonesia. Tapi kayaknya memang harus Pak Michael Yang sendiri nih yang bercerita dengan kita gitu ya. Dengan melihat dari pengalaman-pengalaman Ibu Imelda maupun Bu Nana gitu. Apakah Pak Michael tuh bisa dengan Hope School Indonesia yang bisa siap mempersiapkan murid-muridnya gitu ya untuk terjun langsung atau untuk mengikuti mimpinya dan bisa benar-benar bermental baja seperti pengalaman Bu Imelda, atau bisa benar-benar di dalam suatu institusi yang besar seperti pengalaman Bu Nana gitu, behaviornya dan yang lain-lain. Itu mungkin kita sekarang akan memberikan kesempatan kepada Pak Michael Yang untuk memberitahukan kepada kita semua di sini bagaimana program Hope School Indonesia. Pak Michael Yang, selamat pagi Pak Michael Yang. Selamat pagi Ibu Julia, selamat pagi Hopper semuanya. Senang sekali bareng kita semua belajar sama-sama di pagi hari ini. Saya tahu bahwa waktu-waktu hari ini bukanlah waktu-waktu yang mudah buat kita semua, tapi kesempatan yang masih kita miliki dan kita mau memutuskan untuk berinvestasi dengan belajar merupakan suatu keputusan yang tidak bisa dipandang enteng sebenarnya. Nah, apa yang bisa Hope School Indonesia berikan sebenarnya? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Hope School Indonesia memiliki 3 jenjang pendidikan sebenarnya, sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu ada SD, SMP, dan SMA. Namun fokus dari vocational program yang tadi Bapak Ibu dengarkan adalah di program SMA, vocational programnya. Nah, vocational program ini sebenarnya sudah kita mulai sisipkan di masa SMP, tetapi memang tidak full secara resmi, tidak full secara kurikulum. Di masa SMP kami sudah memberikan kisi-kisi ibaratnya, kita sudah memberikan gambaran bahwa dunia di luar buku sekolah yang anak-anak pelajari, di luar bangku sekolah yang anak-anak datangi setiap harinya, dan juga tentunya dunia selain di mall ya, yang ketika anak-anak pergi juga di weekend bersama keluarga, ternyata ada dunia lain loh. Ketika mereka mungkin di rumah itu dibatasi mungkin ya, jangan begini, jangan begitu, nanti ini berantakan, nanti ini kamu bahaya di sana. Jadi mereka perlu dipancing keluar untuk didukung segala kreativitas mereka. Nah, itu yang mereka dapatkan di masa SMP. Di masa SMP mereka mengenal loh, oh ternyata kita sudah masuk ke dunia AI sekarang ya, sudah masuk ke dunia robotics. Mereka nggak sadar kan bahwa tukang parkir sudah nggak ada sekarang di mall-mall kan, yang mencatat nomor polisi gitu kan, sudah diganti sama mesin. Mereka nggak sadar, tapi mungkin kita orang dewasa sadar. Nah, mereka disadarkan sama hal itu. Nah, sehingga pada masanya ketika mereka masuk di masa SMA, tadi sudah dibocorkan sedikit oleh Ibu Imelda ya, bahwa kita sudah mulai membuka mengenai pengenalan akan dunia bisnis. Ini ada berbagai macam dunia bisnis loh. Ada dunia bisnis yang hybrid, ada dunia bisnis yang bisnis menjual barang, bisnis menjual jasa dan sebagainya. Nah, harapannya dengan pendidikan vokasi ini jujurnya supaya mereka mendapatkan pengalaman yang real gitu ceritanya di dunia di luar sana, bahwa oh ternyata saya nggak cuma baca buku, nanti belajar sains, nanti bisa bedah kodok, mungkin nanti saya jadi dokter hewan misalnya. Ternyata nggak mengarah ke sana. Nah,
Terlebih lagi yang perlu kita ketahui sama-sama adalah seperti ini, bahwa tadi ada dikatakan oleh Bu Nana bahwa dunia ini perkembangannya sangat cepat sekali. In split seconds, every technology, every matter actually change, gitu kan. Yang sulit berubah, percaya nggak percaya ini, yang sulit berubah adalah cara approaching kita. Tadi ada behavior gitu ya. Nah, behavior itu kan cara kita merespon sama suatu keadaan. Sama seperti behavior kita ketika mengajar. Percaya nggak percaya, guru juga susah loh sebagai pihak sekolah. Percaya nggak percaya, sebagai parent juga susah loh. Ini kebetulan kita banyak ya yang produk dari parent mungkin angkatan 70 atau angkatan 60 gitu ya. Nothing's wrong with them. Saya tidak menyalahkan. Mereka bertumbuh dari era orang tua tentunya di angkatan 50, 40 dan sebagainya. Tapi perlu kita ketahui bahwa di masa sekarang sudah menjadi berbeda. Tentunya Bapak Ibu masih ingat bukan ya, ketika dulu kita ditanya, cita-citanya mau jadi apa, betul ya? Dimana jawaban kita, saya bisa tebak nih ya, dokter, insinyur, apalagi nih ya, akuntan mungkin ya, ada apa lagi ya? Ya paling banter jadi artis gitu ceritanya kan ya. And guess what? Di masa sekarang nih ya, terutama tadi ada disinggung setelah masa pandemi ya, can we even make a plan for the next 5 years? Hampir nggak bisa gitu ceritanya kan. Jadi anak-anak di masa sekarang ini, generasi di masa SMA, bayangkan ya, mereka dihadapi masa ini gitu loh. Ketika mereka ditanya nanti mau jadi apa, mereka akan kesulitan untuk jawab. Saya mau jadi apa ya? Emang pilihannya apa saja? You know what? Kalau dulu mama kita bisa kasih pilihan. Ini loh mama kasih pilihan, dokter ini. Sekarang kita juga susah kasih pilihan ya. Saking sulitnya keadaan di sekarang. Karena itu yang perlu dipersiapkan, yang bisa kita persiapkan adalah pengalaman yang ada di masa sekarang. Bagaimana mereka dealing di masa sekarang. Bagaimana mereka menghadapi keadaan yang ada di sini dengan kekuatan mental mereka. Tadi ada yang berbicara mengenai toughness of the mentality gitu. Jadi mereka mempunyai mental tersebut dalam menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Karena masalah tetap ada pasti ya. Tadi ada yang berbicara mengenai suka dan duka. Betul sekali dari Ibu katakan bahwa setiap orang, setiap bisnis pasti ada suka dan dukanya. Setiap pelajar, pengusaha, orang tua, dan sebagainya, kita menghadapi suka dan dukanya. Nah, mental mereka ketika menghadapi masa dukanya, itu yang kita bentuk di sini. Jadi mereka akan mengikuti pembelajarannya, pengalamannya, kesulitannya, dan bagaimana menghadapinya. Nah, itu yang kita berikan di vocational program di Hope School Indonesia, terutama di bagian SMA-nya tadi saya ceritakan ya. Nah, apakah berarti pembelajaran yang biasa kita alami, yang kita lakukan di sekolah itu berarti tidak ada? Oh, bukan begitu. Jadi kita berjalan sejalan dua-duanya. Ada pembelajaran normal, di mana pembelajaran mereka belajar ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang IPA ada fisika, biologi, kimia. Yang IPS ada geografi dan sebagainya. Karena mereka biar bagaimanapun memerlukan yang namanya sertifikat atau ijazah sekolah sebagai tanda kelulusan. Nah, sertifikat ini mungkin saya tahu bahwa ada begitu banyak orang yang merasa bahwa sertifikat ini nggak terlalu kepake kok buat nanti di dunia kerja. Tunggu dulu, saya ingin membantu mengarahkan pemikiran kita. Yang diperlukan, yang berguna dari sertifikat tersebut bukan angkanya, tetapi semangat dalam menghadapi setiap tantangannya. Itu yang berguna di masa depan mereka. Waktu kerja kelompok, ribut sama teman, urusan bagian bikin tugas, nah itu yang dipakai gitu kan. Jadi kita tetap menggunakan itu. Nah, di samping itu ada vocational program yang berjalan di Hope School Indonesia, yaitu ketika mereka mendapati perbekalan mengenai dunia bisnis, dibekali mengenai bagaimana menghitung cepat dalam consumer math misalnya, untuk menghitung diskon, markup, dan sebagainya. Lalu tadi Ibu Imelda ada menyinggung mengenai feasibility study di kelas 12, mereka belajar bikin bisnis program, bikin proposal bisnis, mereka belajar presentasi. Mereka ada belajar loh mengenai mini interview sebenarnya di vocational. Tapi tentu ya jangan dibayangkan sama interview yang ada di dunia kerja, di dunia nyata. Tapi mereka tahu dan mereka cicipin itu gitu. Jadi ketika mereka nanti di kuliah, mereka udah nggak kaget. Apalagi kalau mereka berkecimpung di dunia kerja, mereka nggak kaget. Nah, itu yang bisa kita berikan di vocational program di Hope School Indonesia yang menjadi salah satu keunggulan kami. Baik Pak Mike, waduh ini memang benar-benar menarik sekali ya Hope School ini dengan program vokasinya ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa kalau ada pertanyaan silahkan
di kolom chat atau memang langsung menghubungi website dari Hope School Indonesia. Pak Michael, saya ingin tanya Pak, program vokasi ini sudah berapa lama di Hope School Indonesia Pak? Di Hope School Indonesia kami sudah memasuki tahun ketiga sebenarnya. Kami sudah berjalan 2 tahun, kita sudah masuk tahun ketiga sekarang. Berarti sudah ada lulusan dari 2 tahun periode sebelumnya ya Pak ya? Betul sekali Bu. Dan ini penerimaan ini apakah sama seperti penerimaan pada waktu anak SMA seperti biasa, atau memang ini ada penerimaan khusus gitu, timingnya, secara timingnya Pak? Baik, untuk penerimaan memang kita samakan dengan penerimaan siswa biasa, karena kami tidak mengeluarkan mutu dari pendidikan nasional, tapi justru kami menambah dan memperlengkapi. Jadi secara bobot memang lebih berat gitu ceritanya kan, belajar lebih banyak, waktunya lebih sedikit dan sebagainya. Jadi untuk penerimaan akan sama seperti murid-murid pada umumnya, mempunyai batas minimal yaitu sudah lulus SMP, tentunya dengan ada bukti raport sebelumnya dan ijazah sebelumnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang nih di tengah semester nih berarti ya Pak ya gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang tertarik gitu Pak untuk mendaftarkan anaknya gitu, mengambil program selanjutnya di semester berikutnya gitu, itu apakah bisa diterima? Apakah harus ada interview terlebih dahulu atau gimana Pak Mike? Baik. Diterimanya, tadi kalau pertanyaan mengenai diterima dan interview berarti ada 2 gitu ya. Jadi apakah bisa diterima? Jawabannya adalah bisa. Tapi interview tetap perlu dilakukan. Mengapa? Karena pihak sekolah perlu mengetahui anak ini latar belakangnya, background-nya gimana sih, supaya kita bisa lebih mudah dalam meng-approach muridnya. Karena kembali lagi, inti dari pelajaran vocationalnya bukan kepada key subjeknya, bukan pada pembelajarannya saja, tetapi justru kepada bagaimana kita bisa meng-approach setiap siswa, setiap murid, supaya mereka bisa terbuka. Ini loh, ternyata saya suka begini. Terlepas kelemahan saya begini, saya tuh sukanya begini dan maunya begitu. Nah, itu kan untuk membuka hal itu kan supaya mereka bisa cerita waktu, butuh proses, butuh kedekatan gitu ceritanya kan. Nah, itu yang kita butuh interview gitu. Dari sana pelan-pelan kita masuk, kadang butuh 6 bulan, kadang butuh 1 tahun, sampai kita tahu, oh ternyata dia begini. Nah, proses interview ini nantinya secara nggak langsung sebenarnya membantu cara setiap guru untuk meng-approach setiap murid yang ada. Gitu. Aduh, ini menarik sekali ya, jadi tertarik nih pasti banyak orang-orang kayaknya ya. Kalau seandainya nih Pak Mike, saya mau bertanya juga, seandainya kalau misalnya mereka ini sudah lulus ya Pak ya, berarti kan mereka juga secara nasional juga akan dapat ijazah dan juga dari Hope School gitu ya untuk vokasinya. Dan mereka itu biasanya dari yang pengalaman mungkin, itu biasanya dilanjutkan kemana Pak? Kalau dari pengalaman yang ada, artinya dari lulusan, sebenarnya mereka masuk ke kuliah mereka masing-masing. Mereka jalan, ada yang masuk ke bagian accounting, ada yang ngambil di bagian sekolah bahasa dan sebagainya. Jadi secara masuk kuliah nggak akan ada bedanya sama orang yang bersekolah pada umumnya. Tetapi dalam mengerjakan setiap tugas yang ada di kuliah nanti, itu akan terlihat kontras bedanya. Ketika mendapatkan tugas misalnya membuat esai, yang lain bingung, esainya 1.500 kata, yang ini sudah biasa gitu. Karena kagetnya di vocational. Yang satu mungkin kaget dengan yang namanya nanti misalnya kan kalau kuliah tadi Ibu Nana ada bilang ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Ini kalau saya nggak salah ingat biasa di semester akhir, menjelang tugas akhir, menjelang skripsi. Nah mungkin mereka kaget gitu kan. Saya masih ingat pengalaman saya PKL waktu itu kaget, saya harus ke RT sekian di bagian situ gitu kan. Tetapi orang yang ada di vocational nggak kaget lagi. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa ketemu orang-orang. Mereka sudah pernah ketemu orang, mereka sudah pernah lakukan gitu. Seperti itu. Baik Pak Mike, jadi memang ini benar-benar diberikan, tadi saya tertarik dengan kata-kata Pak Michael itu dicicipi dulu ya Pak ya, dicicipi dulu kegiatan profesional gitu ya yang realnya, kemudian supaya mereka juga bisa meraba-raba gitu dan bahkan diberikan confidence ya. Kalau menurut saya juga, saya mengambil take out dari saya ini juga penjelasan Pak Michael, mereka mendapatkan confidence gitu untuk siap gitu ya menghadapi dunia kerja
yang dunia profesional, dunia kerja, ataupun untuk mengejar mimpi-mimpi mereka gitu ya Pak Michael ya. Jadi sebenarnya kita masih bisa mendaftar ya Pak ya, gitu ya. Pasti bisa Bu. Oke, jadi tinggal bisa menghubungi di website atau mungkin nanti bisa melihat dari informasi-informasi yang ada mengenai Hope School Indonesia di website. Baik, terima kasih Pak Michael. Jadi memang saya rasa memang lebih baik kita itu mendapat wawasannya itu sejak sedini mungkin ya Pak Mike ya. Jadi supaya kita juga masih bisa mengejar waktu kita. Apalagi belajar itu tidak ada batasnya, dan kita bisa mulai dari secepat-cepatnya, sedini-dininya, itu pun akan lebih baik untuk kita mempunyai percaya diri dan kita melatih mental dan juga tentunya behavior. Tadi kita juga bisa belajar lebih dini lagi untuk lebih di lingkungan profesional, di lingkungan pekerja dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak Pak Michael Yang. Semoga sukses untuk Hope School Indonesia. Saya sangat tertarik sekali dengan program vokasi ini dan saya yakin sebenarnya untuk orang tua ataupun untuk murid-murid, saya yakin sebenarnya lebih banyak explore, lebih banyak mencari tahu apa yang sebenarnya ada, apa kesempatan yang sebenarnya ada yang diberikan kepada kita sebenarnya, itu saya rasa akan jauh lebih baik, dan karena kesempatan itu banyak terbuka sekarang ya dengan era digital ini. Baik, tentunya di sini sahabat Hoppers, bukan hanya Pak Michael Yang saja yang sudah menceritakan mengenai Hope School Indonesia, tapi di sini juga kami akan menampilkan video tayangan ya. Untuk itu kami akan menayangkan video ini dan kami akan mendengar langsung sebenarnya testimonial. Hi, my name's Terrence, and today I'm gonna share with you my experience and my testimony in the last 2 years that I've spent within Hope. So within those 2 years, I have been studying under a program called the Vocational Program that was introduced and taught by someone who I deeply respect and admire, Miss Joelle Ching. See, the vocational program isn't something that just focuses on teaching children or students basic textbook theory, you know. It's a program that just really emphasizes on the application of skills that would benefit us in our adult life, right? My personal class within that program is the business class. It really dives deep into like the different industries, the different types of businesses, and how to make them run, how to promote them, how to market them, how the accounting works. It really focuses on everything. It encapsulates everything into a very nice and understandable package that the student can enjoy learning and understand. I've personally learned a lot from that program. I think that Miss Ching taught that class extremely wonderfully, and I'm just grateful that I've had the opportunity of learning under her and in Hope. And I think it's just such a unique program that I haven't seen replicated anywhere by any other school. So it earns my highest recommendations, and I just can't be grateful enough for Ms. Ching for introducing that program to the students of Hope. Thank you for listening to my experience and testimony, and I hope you have a wonderful day. Baik, setelah kami mendengarkan tayangan dari video testimonial berikut, tentunya sebelum kami sudah di penghujung acara, kami ingin menanyakan lagi atau ingin mendapatkan kesan dan pesan untuk para generasi yang akan datang, para generasi yang untuk generasi kita di masa mendatang, dan juga untuk orang tua maupun pendampingnya. Kami boleh minta sepatah dua patah kata lagi dari Ibu Imelda, pesan-pesannya apa, kemudian dari Ibu Nana dan juga dari Pak Michael. Silakan Bu Imelda.
Buat saya simple ya. Nomor satu harus tahu passionnya apa, cita-citanya apa, keinginannya apa gitu. Harus spesifik. Jangan jadi generasi yang general gitu. Harus spesifik. Be good at it gitu. Dan jangan buang waktu untuk hal-hal yang gak jelas gitu. Artinya begini, harus udah tahu maunya apa gitu. Bahkan saya berpesan sama anak saya, by the time kamu umur 15 sampai 16 tahun, you have to know apa yang kamu mau gitu, passionnya. Sama yang terakhir sih sebetulnya adalah jangan pernah merasa puas dengan diri sendiri, dalam arti cari potensi yang paling yang bisa dicapai gitu. Dan tentunya banyak-banyak cari tahu. Zaman sekarang kan gampang ya, di mana-mana ada informasi. Cari tempat yang tepat untuk belajar, orang yang tepat untuk belajar. Sama ya itu, ujung-ujungnya ya berdoa supaya punya masa depan yang luar biasa. Karena apapun pendidikan kita mau jadi apa, kita mau ujung-ujungnya ya kita harus kita mesti berdoa bahwa kita punya masa depan yang luar biasa gitu. Itu aja dari saya. Baik Ibu Imelda, terima kasih banyak. Ibu Nana mungkin? Generasi sekarang, kalian sungguh beruntung karena begitu banyak resources di mana kalian bisa banyak belajar kapan saja lewat channel macam apapun bisa. Kalau dulu zaman kita mungkin cuma baca, belajar di sekolah. Sekarang masih bisa Google, lihat, bahkan TikTok pun ada banyak yang sangat-sangat educational. Tapi kembali ke hal yang sangat saya percayai, bahwa kembali ke behavior. Mungkin paling tidak ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah humility, kerendahan hatian. Itu akan membawa kalian ke jenjang yang sungguh jauh ketika you stay with such humility, kerendahan hatian. Yang kedua, agile. Ingat, dengan apapun yang kalian pelajari setiap saat, kapanpun itu, stay agile, berubah. Karena perubahan itu akan membuat hanya yang mau berubah yang akan survive di zaman yang sungguh banyak perubahan seperti saat ini. Yang ketiga tentu saja resilience, jangan cengeng, ya, sungguh jangan cengeng. Kalian juga beruntung, kebanyakan dari generasi kalian beruntung dengan keluarga yang jauh lebih berpendidikan, orang tua yang sungguh mau support kalian mau belajar apa saja, tapi kalian sendiri harus belajar untuk menjadi orang yang resilient. Tough, jangan cengeng. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana, sangat inspiring sekali. Pak Michael, silakan Pak. Baik, tidak ada segala sesuatu yang tidak disengaja ada di dunia ini. Kejadian kita, adanya kita di masa sekarang melewati pandemi ini juga bukan merupakan suatu hal yang kebetulan. Artinya bahwa setiap kita diciptakan mempunyai sebuah tujuan oleh setiap Tuhan kita masing-masing, bukankah demikian? Dan saya percaya bahwa setiap kita, para orang tua, para anak-anak mempunyai tujuan yang besar ada di dunia ini. Nah, ketidaktahuan atau kebelumtahuan kita akan tujuan kita atau fungsi kita di dunia ini bukan berarti tidak adanya tujuannya tersebut. Karena itu, teruslah mencari, teruslah mencoba, mengenali apapun yang bisa kita lakukan. Karena pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk dunia ini. Bukan untuk diri kita, tapi untuk dunia ini. Karena itu teruslah mencoba, berani belajar, sampai kita berhasil dan bisa memberkati setiap teman-teman kita di dunia ini. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih sekali Pak Michael. Saya rasa kita sudah di penghujung acara ini. Baik, terima kasih untuk sahabat Hoppers sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kami ucapkan sebesar-besarnya untuk para narasumber kami, yaitu Ibu Imelda Panjaitan,
Ibu Ristiana dan juga Pak Michael Yang. Terima kasih juga atas sharing videonya dari adik kita Terence dan juga Ibu Joel atau yang biasa dipanggil dengan Miss Ching atas videonya yang sangat-sangat penuh inspirasi untuk kita semua, baik orang tua maupun juga untuk anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, kami juga di sini akan mengucapkan terima kasih juga kepada para audience, para teman-teman, sahabat Hopers yang juga telah menyaksikan talk show ini, dan untuk juga tidak lupa memfollow IG kami di @HopeSchoolIndonesia, dan juga tentunya nantikan kami di talk show berikutnya dengan tema-tema kami dan topik-topik yang menarik lainnya. Selamat pagi.